Selamat datang dalam dokumenter spesial kami yang akan membawa Anda ke masa-masa penuh gejolak dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Pada awal 1950, ketika Republik Indonesia baru saja terbentuk, berbagai tantangan muncul dari dalam negeri. Sejumlah kelompok menentang perubahan dari Republik Indonesia Serikat atau RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam dokumenter ini, kita akan mengulas 3 peristiwa besar yang mengguncang stabilitas nasional saat itu. Pemberontakan APRA di Bandung, pemberontakan Andi Agis di Makassar, dan gerakan Republik Maluku Selatan di Ambon. Mari kita simak lebih dalam bagaimana peristiwa-peristiwa ini terjadi dan dampaknya terhadap sejarah Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 1950, Bandung dikejutkan oleh sebuah serangan mendadak. Ratusan pasukan bersenjata menyerbu markas TNI, membunuh banyak tentara, dan menguasai kota dalam waktu yang singkat. Kelompok ini menamakan dirinya sebagai Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dan dipimpin oleh seorang mantan kapten pasukan Belanda bernama Raymond Westerling. Westerling dan pasukannya terdiri dari bekas prajurit KNIL yang menolak masuk ke TNI dan ingin mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Mereka menentang pembubaran Republik Indonesia Serikat dan ingin tetap mempertahankan negara Pasundan di bawah perlindungan Belanda. Namun, pemberontakan ini tidak berlangsung lama. Pemerintah pusat segera mengirim pasukan tambahan ke Bandung dan APRA dipukul mundur. Raymond Westerling melarikan diri ke luar negeri, sementara pasukannya ditangkap atau dihancurkan. Peristiwa ini menjadi bukti pertama bahwa tidak semua pihak menerima perubahan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa perlawanan. Hanya beberapa bulan setelah pemberontakan APRA, gejolak kembali terjadi di Indonesia Timur. Pada 5 April 1950, seorang perwira KNIL asal Sulawesi, Letnan Andi Aziz, melakukan pemberontakan di Makassar. Dengan kekuatan sekitar 800 pasukan bersenjata, ia menguasai kota dan menolak kedatangan pasukan TNI ke wilayah tersebut. Letnan Andi Aziz beralasan bahwa kedatangan pasukan TNI dapat memicu kekacauan, namun tindakan ini dianggap sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Presiden Soekarno segera mengeluarkan ultimatum yang berbunyi, Andi Aziz harus menyerah dalam waktu 4 kali 24 jam atau akan dianggap sebagai musuh negara. Setelah tekanan besar dari pemerintah, Andi Aziz akhirnya menyerahkan diri pada tanggal 15 April 1950. Namun, ia tetap diadili atas tindakannya dan dijatuhi hukuman penjara. Pemberontakan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyatukan wilayahnya pasca kemerdekaan. Beberapa minggu setelah pemberontakan Andi Aziz berakhir, gejolak lain muncul di Maluku. Pada 25 April 1950, sebuah kelompok yang dipimpin oleh Christiaan Robert Stephen Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. Mereka menolak pembubaran negara Indonesia Timur dan memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pemberontakan ini didukung oleh sebagian besar bekas tentara KNIL yang tidak mau bergabung dengan TNI. Mereka bersenjata lengkap dan memiliki strategi militer yang cukup kuat. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengirimkan pasukan untuk merebut Ambon dari tangan RMS. Pertempuran berlangsung sengit, namun pada bulan November 1950, Ambon berhasil direbut oleh pasukan TNI. Meskipun ibu kota RMS jatuh, perlawanan masih terus berlanjut di daerah pedalaman selama beberapa tahun. Christiaan Robert Stephen Soumokil akhirnya melarikan diri ke Belanda dan melanjutkan perjuangan RMS dari pengasingan. Namun, seiring berjalannya waktu, gerakan ini semakin melemah. Pada 1966, Soumokil akhirnya ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintah Indonesia. Hingga kini, RMS masih memiliki simpatisan di Belanda, tetapi pengaruhnya terhadap Indonesia sudah sangat berkurang. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Soeharto bisa berkibar ini? Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini bergerak mati-matian
peristiwa ini, pemberontakan APRA di Bandung, gerakan Andi Agis di Makassar, dan Republik Maluku Selatan di Ambon menunjukkan bahwa perjalanan Indonesia menuju negara kesatuan tidaklah mudah. Banyak kelompok yang masih ingin mempertahankan sistem federal atau bahkan berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Namun, dengan ketegasan pemerintah dan perjuangan rakyat, Indonesia berhasil mempertahankan persatuannya. Sejarah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa menjaga keutuhan bangsa memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.